Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah ilmu tajwid, yaitu hukum nun dan mim bertasydid, yang diampu oleh Bapak Ahmad Aziz Abidin. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 6, yakni terdiri dari Afifi Mahmud Mazkuri dengan NIM 21040261114 dan saya Khoridatul Bahia dengan NIM 21040261106 bersama dengan rekan saya Sinta Nurmaliana Khuldi dengan NIM 21040261107. Melihat fenomena pada masyarakat saat ini, di mana banyak sekali masyarakat yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ilmu tajwid adalah sebuah ilmu yang benar-benar penting untuk dipelajari. Hal ini dilakukan agar cara membaca Al-Quran umat Islam sama dengan cara membaca Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara bagian-bagian dari ilmu tajwid adalah hukum nun dan mim bertasydid. Pembacaan ini sekilas memang mudah, sehingga seringkali dari kita mengenyampingkan pentingnya membaca dengan baik dan benar pada nun dan mim bertasydid. Maka dari itu, kami akan membahas sedikit tentang nun dan mim bertasydid agar memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran, dan sehingga nanti kedepannya tidak ada kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat mengubah makna di dalam Al-Quran itu sendiri. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah apa itu tasydid. Tasydid adalah suatu harokat yang berbentuk huruf W yang berada di atas huruf hijaiyah. Simbol penekanan pada suatu huruf konsonan atau suatu huruf hijaiyah yang ditulis dengan simbol ganda. Hal ini akan mempermudah kita untuk membedakan antara idgham bihunna dan idgham mimi. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan nun atau mim, maka di atas huruf nun atau mim tersebut diberi tanda tasydid untuk membedakannya sebagai tanda bantu. Huruf yang tidak ditandai dengan sukun tapi huruf selanjutnya bertasydid, maka huruf tersebut atau huruf yang pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya menggunakan idgham tam, yakni idgham sempurna. Bagaimana cara membacanya? Dengan cara dibaca sekali dengan rangkap, seperti miladunhu mirrabbihim. Yang kedua, pengertian guna musyaddada. Nah, dalam pengertian guna musyaddada dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Menurut bahasa, guna musyaddada dibagi menjadi dua, yakni guna sendiri dan musyaddada sendiri. Guna berarti berdengung, sedangkan musyaddada berarti bertasydid. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut bahasa suatu hukum bacaan ilmu tajwid di mana ketika ada huruf yang bertasydid maka cara membacanya harus berdengung. Sedangkan menurut istilah, guna ialah apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid, cara membacanya harus dibaca dengan berdengung dengan tempo 2 harokat, serta ada sentuhan pada al-khaythum atau pangkal hidung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afifi Mahmud Mazkuri. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian huruf gunnah. Huruf gunnah musyaddada terbagi menjadi dua, yaitu mim tasydid dan nun tasydid. Yang pertama, mim tasydid berasal dari dua huruf mim. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Mim yang pertama dimasukkan dan dipadu
ke dalam mim yang kedua, maka terjadilah satu huruf yang bertasdid. Contoh, yatasaalun. Lalu yang kedua, nun tasdid. Nun tasdid berasal dari dua huruf nun, sama seperti nun tasdid. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Nun yang pertama dimasukkan atau dipadukan ke dalam nun yang kedua, maka terjadilah satu huruf bertasdid. Contoh, minal jinnati wan nas. Saya di sini akan membacakan cara bagaimana membaca guna musyaddadah. Telah dijelaskan dalam nadham, dan hendaklah mim dan nun dibaca sengung atau dengung saat keduanya bertasdid. Yang demikian itu dinamakan guna selamanya. Cara membaca nun musyaddadah yaitu dengan membuka kedua bibir, dikarenakan makhraj nun hanya terjadi jika kedua bibir dalam keadaan terbuka, dan pada saat bersamaan ujung lidah menekan lahmatul asnan, yaitu daging tempat tumbuhnya gigi seri atas, dan bersamaan dengan didengungkannya secara nyata ke pangkal hidung selama 2-3 harokat. Contohnya, hunna. Cara membaca mim musyaddadah. Cara membaca mim huna musyaddadah adalah dengan menutup kedua bibir bersamaan dengan didengungkannya secara nyata ke pangkal hidung selama sampai 3 harokat. Dilakukannya penutupan bibir dikarenakan makhraj mim terjadi apabila kedua bibir dalam keadaan tertutup. Adapun mengenai ukuran lama huna, sebagai ulama qiraati menetapkannya dengan cara menutup jari atau membukanya dengan gerakan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Biasanya lama pembacaannya sekitar 3 harokat atau 2 harokat. Lalu kesimpulannya adalah nun dan mim yang bertasdid dikenal dengan istilah gunah musyaddadah. Dengan arti musyaddadah atau syiddah berarti tasdid atau memakai tasdid. Dan gunah adalah suara yang jelas dan nyaring yang keluar dari al-kasyum. Cara baca gunah dengung dengan sempurna dengan tempo waktu 3 atau 2 atau 3 harokat serta ada sentuhan al-kasyum. Al-kasyum adalah pangkal hidung dengan tidak menggunakan lidah pada waktu mengucapkannya. Sekian, terima kasih.